Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan fisika komputasi dan pada pertemuan keempat ini kita akan membahas mengenai library pada Python. Namun sebelum ke library, kita juga akan mengenal yang namanya fungsi dalam pemrograman Python dan juga nanti library yang kita coba lihat adalah library mengenai NumPy dan juga Matplotlib. Fungsi ya, ini kita kenal dalam matematika. Jadi fungsi dalam matematika itu didefinisikan sebagai suatu aturan ya terkait dengan relasi pada suatu variabel dengan variabel yang lain. Nah, maksudnya apa? Variabel di sini adalah contohnya kalian pasti pernah mengingat yang namanya fx ya atau fungsi x gitu ya. Nah, itu adalah persamaan matematika yang sering kita lihat ya. Jadi seperti ini ya. Nah, dilambangkan dengan fx atau fungsi x ini contohnya kalau kita sebutkan dalam bahasanya itu adalah fungsi x itu sama dengan k ya. Dimana x itu variabel yang nilainya berapa saja yang bisa kita tentukan gitu ya. Sedangkan k itu adalah persamaan matematikanya. Jadi seperti ini ya. Kalau teman-teman sering lihat dalam matematika, fungsi x sama dengan x kuadrat contohnya ya. Atau 2x plus x kuadrat atau 2x sama aja. Contohnya seperti itu. Ya artinya fungsi ini itu fungsi matematika yang kita ketahui gitu ya. Nah, namun x-nya ini bisa berapa aja yang kita bisa tentukan. Nah, ini yang sebutnya sebagai fungsi dalam matematika. Nah, kenapa kita belajar ini? Karena Python juga mengenal yang namanya fungsi, tapi tujuannya ada dua nanti ya. Yang pertama memang kita menggunakan fungsi ini karena kita menggunakan matematika ya. Yang kedua nanti ada tujuan berikutnya ya. Setelah ini kita lihat. Jadi tujuan menggunakan fungsi ialah dalam pemrograman ya untuk mengurangi perulangan dalam membuat program tersebut ya sehingga program yang dibuat itu menjadi lebih teratur ya. Ini statementnya maksudnya seperti apa? Jadi contohnya kita tadi mau bikin persamaan fx sama dengan x kuadrat yang dimana x-nya itu kita tentukan dari 1 sampai 5 misalkan. Nah, kalau kita coba cara manual kan kita hitung satu-satu aja ya, 1 kuadrat, 2 kuadrat kita tuliskan gitu ya. Atau suruh minta print dalam Python, print 1 pangkat 2 gitu ya, 2 pangkat 2 dan seterusnya gitu ya. Nah, itu nggak efektif ya, nggak efektif. Dimana kalau kita menggunakan fungsi ya, kita cukup menuliskan satu rumus ini aja, kita selesai gitu ya. X-nya kita variabelkan, kita variasikan dari 1 sampai 5. Maka kita dapatkan perhitungannya otomatis untuk menghitung ini. Nah, itu tujuannya. Jadi tujuannya adalah mengurangi perulangan dalam penulisan program. Jadi lebih teratur. Salah satunya ya. Salah satu dari tujuannya itu adalah mengurangi perulangan. Oke. Baik, ini contohnya ya. Sebelum ke contohnya kita lihat dulu di penulisan definisi atau statement definisi atau def ya di sini untuk fungsi ya. Jadi fungsi itu didahului dengan def ini ya. Def bukan definisi tapi def. Def ini adalah statement untuk fungsi di mana setelah def ini atau def ini kalian tuliskan nama fungsinya. Setelah itu parameter-parameternya yang menyertainya. Misalkan tadi fungsi x atau fx tadi ya. Berarti kan parameternya cuma x aja ya. Kalau lebih dari satu boleh ya. Misalkan x, y, z misalkan ya. Dan seterusnya. Kemudian di bawahnya baru persamaannya. Persamaannya mau kita tuliskan di bawahnya itu bisa 1, 2 atau lebih ya persamaannya. Oke. Kita berikan contoh dulu nih sederhana. Jadi kalau kita mau menuliskan suatu seperti ini ya, misalkan saya mau menuliskan nama saya Andi dan seterusnya ini, ya kita tuliskan aja sebenarnya paling mudah menggunakan print ya sebenarnya ya, print nama saya Andi gitu ya, Budi, Risma, Bunga. Tapi sebenarnya penulisan ini ya, penulisan program ini itu nggak efektif. Kenapa? Karena di sini ada bagian yang berulang. Contohnya ini ya, print nama saya. Ini berulang terus nih 1, 2, 3, 4 kali ya. Sedangkan Andi, Rudi, Risma ini yang berbeda di bagian sebelah sini aja. Nah, dalam pemrograman kalau ini sedikit sih nggak masalah ya, 4 baris doang nggak masalah. Tapi kalau banyak misalkan ada 100 ya, 1000, nah itu nggak efektif ya. Waktu kita hanya terbuang untuk membuat program yang nggak efektif gitu ya. Jadi
bagaimana cara menanggulanginya ya? Kita menggunakan yang namanya fungsi tadi ya untuk lebih ringkas. Oke. Nah, di sini kita menggunakan kombinasi ya. Jadi kombinasinya apa? Kombinasinya tadi bagian depan saya balik lagi ke awal. Di sini ada Andi, Budi, Risma, ini adalah database-nya. Nah, database-nya kita bikin bentuknya adalah list ya. Nah, jadi dalam penulisan fungsi kita menggunakan kombinasi-kombinasi pemrograman yang kita pelajari sebelumnya. Ada bentuk database, list atau tuple ya, itu pernah kita pelajari sebelumnya, dan juga bentuknya string ya, yang kalau bentuknya kalimat seperti ini namanya string. Nah, dituliskan dalam bentuk string ya. Nah, itu kemudian ada kombinasi dengan looping, perulangan ya. Jadi teman-teman lihat lagi alur logika pemrograman di pertemuan sebelumnya mengenai looping. Kita bisa memanggil database, tuple, list, string itu dengan menggunakan statement for ya. For. Jadi dengan for itu kita bisa ambil database yang ada kita buat nantinya. Nah, kemudian kita kombinasikan dengan looping tadi sehingga kita bisa menghasilkan bentuk yang seperti ini juga nantinya. Jadi kombinasi. Oke, kita lihat tadi programnya sudah ada ya. Jadi kita bikin list aja yang bikin database saja yang dimana kalimatnya itu tidak berulang. Contohnya tadi kan Andi, Budi, Risma, Bunga itu adalah string yang tidak berulang ya. Jadi dia unik ya, database. Nah, kita bikin dia bentuknya adalah list seperti ini ya. Kalau mau tuple juga boleh. Kita bikin list seperti ini. Andi, Budi, Risma, dan Bunga ya. Kemudian kita bikin fungsi ya. Nah, kita kombinasikan dengan fungsi di sini def. Kita bikin nama fungsinya adalah perkenalan dan juga variabelnya adalah nama. Nah, nama ini akan kita ambil dari sini nantinya. Oke. Nah, kita print saja. Dia persamaannya kita print saja. Ini sebenarnya sederhana ya. Nah, print nama saya, kemudian kita kurung seperti ini supaya dia masukkan variabelnya ya. Nah, nama. Nah, sekarang kita definisikan nama ini ya. Nama ini kalau kita seperti ini aja kan satu-satu aja ya. Belum terdefinisikan nama ini seperti apa. Nah, kita bikin looping ya. Looping dengan for. Jadi kita ambil for dari daftar nama ini. Si nama ini kita ambil dari daftar nama. Jadi Andi, Budi, Risma nanti akan masuk ke variabel nama ini ya. Jadi for nama pada daftar nama. Kita print, kita run si persamaan perkenalan ini atau fungsi perkenalan nama ini. Nanti ketika kalian run, hasilnya sama dengan yang sebelumnya. Ya, dengan yang ini. Ini sama, ya. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita lihat dari susunan barisnya memang lebih banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, sedangkan tadi kalau kita bikin print aja cuma 4 baris ya. Tapi kalau database-nya banyak bagaimana ya, itu akan sangat kerepotan ya dengan metode yang sebelumnya. Nah, kalau metode ini kalau database-nya banyak itu lebih efektif. Nah, kalau bentuknya database-nya Excel ya yang sampai ribuan dan banyak itu ratusan ribu ya, itu bisa kita gunakan ini juga bentuk seperti ini juga daripada kita menuliskan fungsi satu-satu kayak tadi ya. Nah, ini makanya kita mempelajari fungsi dalam Python untuk mempermudah kita dalam pemrograman. Oke. Nah, kemudian contohnya dalam matematika ya. Jadi kita misalkan nanti ini import ini adalah bagian dari library ya. Dan kita belajar mengenai library ya. Jadi import math as m kita ambil dulu ya. Jadi kita ambil library math ya, kita definisikan sebagai m di sini. Kemudian kita definisikan luas lingkaran. Kita bikin rumus luas lingkaran ya di sini. Rumus luas lingkaran variabelnya adalah r ya, karena lingkaran itu adalah PR kuadrat ya. Luas lingkaran kita bikin luas lingkaran itu adalah m pi ya. Pi ini pi ya, atau 3,14 atau 22/7 ya. Di sini pakai persamaan math aja karena tujuannya adalah menghindari salah ketik ya. Nah, kalau kita ketik misalkan 3,14 kita berulang terus ada yang salah misalkan 3,13 typo ya. Nah, itu kan matematikanya nanti perhitungannya akan salah juga. Jadi kita akan mengurangi itu, ketelitiannya lebih tinggi dengan library ya. Nanti kita belajar setelah ini. Jadi luas
M.P atau 3,14 ini kalikan R kuadrat ya. Nah, bintang-bintang 2 ini R kuadrat. Nah, variabelnya R di sini ya. Yang R ini adalah variabel yang kita masukkan. Print luasnya. Jadi setelah dihitung nanti kita print hasilnya. Nah, kita run aja luas lingkaran seperti ini ya. Luas lingkaran itu persamaan luas lingkaran di sini dia otomatis akan ngambil dari persamaan ini ya. PR kuadrat ini. Nah, yang di sini 10 ini adalah R-nya. Karena variabelnya di sini ya, variabel R-nya di sini. Ya. Jadi PR kuadrat dengan R-nya 10. Nanti dia hitung otomatis. Ganti aja misalkan 100 ya. 172 ya, 132 dan seterusnya. Kalian coba aja hitung nanti akan menghitung otomatis ya. Jadi ini kalkulator otomatis menghitung luas lingkaran dengan R yang kita variasikan gitu ya. Nah, itu contohnya ya. Silakan dicoba nanti di praktikum ya. Oke. Nah, kemudian kalau tadi kan single value ya, nilainya 10, 200, 130 yang kita masukkan tadi ya di sini ya. Ini nilainya 1 ya. Nanti kalau nilainya variabelnya banyak atau database-nya banyak, misal kita ambil dari suatu pengukuran seperti ini, bagaimana cara pengerjaannya? Ya sama seperti yang sebelumnya, kita kombinasikan dengan looping ya. Jadi kita ambil database-nya di sini dengan for nantinya ya. Ya, contoh programnya seperti ini. Jadi teman-teman tinggal bikin nanti import math as m ya, atau library math-nya. Kemudian data untuk luas lingkarannya, R-nya. Nah, kita bikin bersama tadi yang seperti yang sebelumnya aja ya. Print kemudian luasnya seperti apa. Nah, di sini kita menggunakan database for. Kita menggunakan looping ya dengan mengambil database dari data R ini ya. Nah, R ini kita ambil database dari data underscore R ini itu adalah 12,5 dan seterusnya ya. Sehingga nanti setelah di run dia otomatis ngitung nilainya satu-satu dari 12,5, 26,7 dan seterusnya sampai 55,9. Si R-nya variasinya kita hitung otomatis. Nah, ini adalah contoh perhitungan otomatis menggunakan Python. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak mengulang program ya. Jadi bentuk iterasi yang dihitung itu secara otomatis. Ini adalah perbanyak bentuknya yang akan kita gunakan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya ya setelah ini nantinya. Oke, silakan dicoba. Nanti kita bikin perhitungan otomatis dengan database yang ada gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke library ya. Library atau perpustakaan dalam Python itu adalah kumpulan kode sebenarnya. Jadi kode yang sudah ada, yang siap pakai sebenarnya ya. Nah, di sini terdiri dari berbagai macam fungsi, kelas, dan modul ya. Dan dapat digunakan kembali untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu ya dalam pemrograman. Ya, contohnya tujuan utamanya dari library ini adalah menyediakan solusi siap pakai ya. Jadi karena programnya sudah dibuat, karena panjang juga, kita disederhanakan dalam bentuk library sehingga bisa dipakai gitu ya. Jadi programnya tidak perlu membangun dari awal lagi. Tadi contohnya Py tadi ya 3,14 itu sebenarnya ya sudah dibuat gitu di dalam library-nya. Nah, nanti yang itu yang sederhana. Nanti yang lebih kompleks lagi contohnya adalah trigonometri ya, sin, tangen ya, cos ya. Terus kemudian ada matriks ya. Nah, itu harus menggunakan library, kalau nggak rumit dalam pengerjaannya nanti. Makanya kita paham dulu bentuk library itu apa aja. Atau kemudian ada yang namanya untuk menampilkan data ya. Nah, itu library Python juga sudah menyediakan library-nya gitu ya. Nah, ini contohnya. Jadi sebenarnya library itu banyak ya. Ada ini ya, teman-teman kita lihat. Di sini nanti kalau teman-teman tadi database-nya itu banyak dan itu dalam bentuk Excel atau Notepad. Nah, itu bisa menggunakan Pandas. Nanti Pandas database ini bisa mengambil dari eksternal ya, contohnya dari Excel tadi, dari Notepad, kemudian kita bisa manipulasi atau kita edit gitu ya maksudnya di sini. Kemudian nanti banyak juga kita menggunakan NumPy ya, numerical function ini dalam bentuk tadi ya trigonometri, kemudian matriks ya, terutama matriks karena data kita data science itu banyak ya,
menggunakan matriks. Kemudian nanti, nah untuk menampilkan visualisasi grafik ya, jadi kalau datanya banyak kan lebih bagus kita menggunakan grafik ya. Nah, kita menggunakan library Matplotlib nanti. Ada juga untuk Seaborn ya, sama untuk statistik data gitu ya. Nah, sebenarnya hal-hal ini tuh ada di dalam software yang sering kita pakai itu di Excel ya. Nah, tapi Excel itu terbatas di barisnya itu cuma 1 juta sekian ya. Nah, bagaimana kalau kita mengukurannya real time ya, seperti dalam pengukuran instrumentasi ya, itu sensor dan aktuator dia real time dan itu datanya banyak sekali. Nah, makanya nggak mungkin menggunakan Excel juga gitu. Dan kemudian dalam data geofisika dia jutaan datanya dan harus diolah dalam bentuk matriks nantinya, sehingga Excel itu tidak mampu juga ya, sehingga peruntukannya untuk data science lebih cocok kita membuat program kembali gitu ya. Nah, visualisasi ini sebenarnya di Excel juga bisa sebenarnya ya, tapi yang penting adalah bagaimana mengolah datanya gitu. Nah, ini yang kita harus tahu perbedaan data science dengan mungkin analis lain seperti yang Excel based ya, contohnya di ekonomi gitu ya, yang hanya pakai Excel itu bisa gitu, tapi di kita umumnya datanya banyak dan kompleks ya, persamaannya kompleks, sehingga Python itu atau pemrograman itu adalah solusinya gitu ya. Apalagi kalau kita bicara mengenai machine learning di sini ya, ada TensorFlow nanti kita bisa pakai, Keras ya, kemudian PyTorch dan lain-lain ya. Itu mungkin nggak banyak digunakan di Excel ya, tapi di pemrograman Python ini banyak dan dia terkenal mengenai AI ya, atau machine learning di sini. Oke. Ya, library Python-nya itu kita install menggunakan IDE. Tinggal pip install library-nya apa gitu ya. Kalau di offline, kalau kalian menggunakan offline kayak Visual Studio Code ataupun PyCharm ya, atau Conda ya, kalian tinggal pip install library-nya apa yang mau kalian install gitu ya. Nah, kemudian library NumPy, kita akan banyak menggunakan NumPy di sini ya. Karena NumPy ini umumnya digunakan untuk operasi matematika dan analis data ilmiah atau data science ya. Nah, NumPy ini contohnya seperti ini. Jadi library itu kita perlu bentuknya perlu import ya. Jadi namanya import. Nah, library-nya apa? Jadi bentuknya seperti ini ya. Import, kemudian library-nya apa? Kita S ini adalah inisialisasi. Jadi si NumPy ini daripada kita tuliskan bentuknya panjang seperti ini, kita simplifikasi namanya aja. Jadi NumPy as NP. Jadi biasanya dibikin 2 huruf aja. Kalau 1 huruf nanti takutnya bentrok dengan yang lain, jadi bikinnya 2 huruf. Kalau NumPy biasanya dituliskan sebagai NP aja, ya. Nanti Matplotlib PLT gitu ya. Nah, jadi tergantung kita mau bikinnya library-nya apa. Nah, bisa lebih dari 1 nggak bisa. Misalkan import Matplotlib as PLT gitu dan lain-lain ya. Jadi library-nya kita ambil dulu NumPy NP. Jadi nanti depannya np dot apa gitu ya, supaya kita bisa menerjemahkan si library-nya ini. Contohnya ini ya, jari-jari 20 dengan persamaan C ya, itu adalah numpy.sin. Jadi kita menggunakan sinus di sini ya, fungsi sinus dalam trigonometri gitu ya. Nah, fungsi sudut ya, numpy.sin, terus dalam kurung lagi numpy.p ya, r kuadrat. Jadi sin pi r kuadrat gitu ya. Nah, kita tuliskan kita print C-nya nanti dengan R20 ya. Nanti dapat hasilnya. Nah, ini adalah penggunaan library ya. Kalau Matplotlib tadi PLT ya PLT dot gitu ya. Jadi library-nya itu dituliskan menggunakan dot nantinya. Oke. Kemudian ini contohnya ya. Kita bikin kode program yang lebih menggunakan database ya, tadi 20, 25, 32. Nah, kita sama aja bikin seperti ini ya. Ini sama aja, tadi kan pakainya mat ya, sekarang kita pakainya NumPy ya. NumPy as NP seperti ini ya. Ya, kita bikin database iterasi dari for atau looping dengan menggunakan for ya. Oke. Kemudian array. Nah, ini kelebihan dari NumPy itu ada yang disebutnya sebagai array.
Di sini objek ND-array atau array yaitu merupakan suatu objek built-in pada library NumPy yang berbentuk array multidimensional. Nah, array sendiri didefinisikan sebagai wadah data dengan tipe ukuran yang sama. Nah, array ini banyak digunakan dalam metode matriks ya. Jadi kita akan menerjemahkan data itu seperti ini. Dia ada bentuk di dimensionalnya, ada yang 1 dimensi, ada 2 dimensi, dan juga ada 3 dimensi. Nah, ini cocok untuk data-data kita yang umumnya bentuknya dimensinya itu lebih dari 1 ya, karena data science itu contohnya di dalam data geofisika atau di instrumentasi ya, atau di material juga bentuknya 3D biasanya. Nah, kita terjemahkan dalam bentuk 3 dimensi atau 2 dimensi sehingga bentuknya adalah matriks nanti ya. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya array dalam NumPy. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau kita punya matriks 1 dimensi, kemudian matriks 2 dimensi dan juga atau array 3 dimensi, bentuknya nanti seperti ini. Jadi ada ini untuk yang matriks 1 dimensi 3 baris ya, dan ini matriks 2 dimensi atau array 2 dimensi 3 baris ya, dan seterusnya. Nanti tinggal di print aja. Bentuk matriksnya itu kan kelihatan ya. Jadi array ini bisa digunakan untuk bentuk matriks, dan ini banyak kita gunakan dalam data science ya. Nah, mirip seperti variabel biasa, array itu memiliki kaitan operator yang digunakan untuk melakukan manipulasi data seperti operasi aritmatika dan perkalian matriks ya. Nah, makanya array ini banyak digunakan nanti ya untuk operasi matriks. Nah, ini contohnya kita bisa buat operasi matriks. Ini penjumlahan matriks. Misalkan 1 dimensi dengan 5 baris ya. Nah, kita jumlahkan kan nanti dia penjumlahan matriks aja ya. 3 tambah 4, 0 tambah 0, 1 tambah 2. Nah, itu sudah diakomodir menggunakan NumPy ya. NumPy array namanya. Nah, ini array ini built-in dalam NumPy ya. Nanti sudah ada gitu. Jadi kita ketikkan aja array. Nanti kalau nggak pakai NumPy array, ini dituliskan sebagai bentuk database biasa ya. Nanti beda, perkalian penjumlahannya beda. Nah, coba aja ya. Kalau kita bentuknya array, nanti hasilnya juga matriks juga gitu ya. Jadi matriks, perkalian matriks dengan matriks, nanti hasilnya matriks. Jadi sesuai dengan itu ya. Kalau kita bikinnya tanpa array, nanti beda hasilnya gitu ya. Jadi memang peruntukan NumPy ini banyak ya, terutama dalam perhitungan matematika. Nah, ini contohnya ya, tadi perhitungan A plus B ya tinggal dijumlahkan satu-satu secara kolomnya ya. Nah, kemudian ini perkalian matriks ya, contohnya perkalian matriks ya, dot product, cross product. Nah, kalian bisa menggunakan array tadi ya dalam perhitungannya, jadi lebih mudah dalam perhitungannya. Ya, kalau misalkan ada soal matematika perkalian matriks ya, kita lupa ya, kita bisa pakai program untuk membantu menghitungnya ya. Nah, ini contohnya kita bikin dot product antara A dan B, matriksnya seperti ini ya. 2 baris 2 kolom ya. Nah, ini 34 01 42 03. Nah, itu nanti dihitung otomatis hasilnya matriks dengan matriks ya. Didotkan. Nanti hasilnya apa coba teman-teman coba aja ya hasilnya ya. Cross juga bisa ya, perkalian cross juga bisa nanti. Oke. Nah, matplotlib di sini library juga. Jadi ke teman-teman kalau mau visualisasi data yang banyak kan nggak mungkin kita lihat satu-satu angkanya ya. Nah, itu lebih mudah kita melihatnya secara grafik. Nah, matplotlib ini banyak digunakan untuk memvisualisasikan grafik data gitu ya. Nah, seperti Excel lah ya, tapi kita gunakan dalam Python. Oke. Nah, contohnya seperti ini agak panjang ya. Jadi misalkan saya punya 2 data di sini, sumbu X dan sumbu Y. Saya mau plotkan titiknya 0,1, 1,1. Nah, ini kan kalau kita bikin di Excel tinggal kita drag terus kemudian bikin scatter ya, bikin scatter titik ya. Nah, di Python agak lebih rumit memang, tapi nanti tinggal ganti-ganti aja. Nah, teman-teman nanti coba aja. Jadi kita sini bikin library
kita import library matplotlib-nya sebagai PLT. Ini singkatan umum yang digunakan dalam matplotlib, biasanya pakainya PLT. Mau pakai yang lain juga boleh gitu ya, tapi biasanya pakainya PLT. Nah, sini kita bikin plt.axis. Axis ini sudah ada di dalam built-in-nya matplotlib. Itu kita bikin ukuran axis-nya itu 0,10 dan 0,60 ya, gitu ya. Kemudian labelnya X, sumbu X labelnya dan sumbu Y labelnya kita bikin sumbu X dan sumbu Y. Title juga kita bisa buat grafik data. Kemudian kita plotkan. Nah, sebenarnya yang paling intinya itu adalah di sini plot X, Y ya. Kita plotkan X, Y-nya. Nanti dalam bentuk titik atau garis juga bisa kita atur legendnya apa, dan kita bikin grid supaya rapih ya, baru kita munculkan. Sebenarnya yang paling penting adalah ini. Yang lain ini pelengkap aja. Yang plt.plot dan show ya. plt.show. Ini kalau dua ini hilang, ini nggak bisa muncul grafiknya. Tapi kalau yang lainnya hilang, sebenarnya selain plot dan show itu masih bisa muncul. Ya, silahkan coba. Nanti akan muncul suatu grafik yang menunjukkan hubungan antara X dan Y ini. Gitu ya. Ya, seperti Excel gitu ya. Dan juga nanti bisa bikin garis linear ya. Itu saja dari perkuliahan hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.